Dan banyak yang komen, nih kayak gini nih contoh nih. Ada komen lagi Kak Seto dari Putri Chandrawati tidak ditahan. Melanie Subono singgung soal Angelina Sondak. Dulu Kak Seto di mana? Katanya malah. Sementara tadi Kak Seto ngomong dulu Angelina Sondak juga bersuara. Tapi kenapa dulu tidak terrealisasi? Loh, sampai sekarang pun tidak ada yang terrealisasi. Yang PC? Oh, PC kan bukan gara-gara usulan saya kan. Itu kan proses. Ini Melanie Subono. Gitu. Selamat pagi sahabat anak, dari saya sahabat orang tua. Kalian sahabat siapa? Sahabat pagi. Setiap pagi. Setiap pagi gue olahraga, terus berita-berita atau membaca atau sekedar. Nah, Ibu Brisya Fitri tetap di penjara bareng 3 bayi kembar yang berusia 5 hari. Di mana kamu Kak Seto? Tahanan melahirkan di sel, keluarga diminta jemput bayi dalam 1 jam. Publik sentil Kak Seto. Tadinya mau Kak Seto take Kak Seto lagi, tapi baru sadar beliau sudah tidak bisa saya take. Entah kenapa, kata Melanie Subono. Kok terakhir Kak emang udah nggak ada contoh lagi? Terakhir karena gitu. Jadi yang maaf kita fokus sekarang ke PC. Jadi sebetulnya seperti apa? Ya. Saya itu waktu di Mabes Polri, saya hanya mengingatkan lembaga negara. Lembaga negara itu ada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan institusi dan lembaga negara, pemerintah pusat, kemudian juga lembaga negara itu ada KPAI, itu sebagai lembaga negara yang melindungi anak ya, dan itu yang sebetulnya tugas utamanya. Kemudian kedua ya institusi kepolisian sendiri. Jadi mengingatkan bahwa institusi kepolisian ini jangan lupa amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ini ada anak keluarga besar polisi yang mohon dibedakan dari kasus orang tuanya. Orang tuanya silahkan diproses, tapi kan ada anak nomor 2 dan 3, umur 17, yang kedua itu nomor 1 21 tahun, itu sudah bukan anak. Yang kedua 17 tahun masih anak dan 15 tahun, ini masih sekolah. Nah, kan suara-suara yang berkembang yang dilaporkan kepada kami, ini anak dibully, perundungan ya. Nah, silahkan, kami hanya mengingatkan, silahkan itu jangan dilupakan, dilindungi oleh institusi polisi sendiri. Kak Seto pernah ketemu dengan anak-anaknya? Belum, justru belum. Ya, belum, karena memang proses untuk ke sana juga tidak mudah kan, karena penjagaan ketat. Nah, pada waktu saya keluar, wartawan banyak menanyakan mengenai kasus Ibu PC. Lalu saya bilang, saya menjawab secara umum. Saya sudah serukan dari sekitar 12 tahun yang lalu mengenai banyak ibu-ibu yang demikian. Nah, saran saya adalah, yaitu tadi, demi kepentingan terbaik bagi anak, mohon atau kesempatan ibunya sementara di rumah dulu untuk pelan-pelan dipindahkan ke entah kakeknya, neneknya, tantenya, dan sebagainya, keluarganya sendiri. Nah, setelah itu bisa dipisahkan, dapat suratan, baru mengalami pemindanaan tadi, penjaraan tadi. Dan sebetulnya itu bisa dilakukan kepada siapapun yang terpidana, tapi masih ada tanggungan pengasuhan anak. Artinya jangan lupa hak asasi manusia yang bernama anak atau bayi ini. Sudah. Tapi kemudian beritanya seolah-olah saya hanya menyarankan untuk Ibu PC. Itu yang saya katakan. Apalagi begitu Ibu PC juga tidak ditahan, yang saya nggak ngerti. Saya yakin bukan karena suara saya, ya, tapi karena kebijakan mungkin pengadilan, mungkin Polri dan sebagainya. Silahkan dicek dah. Gitu. Nah, yang mengenai kasus tadi yang melahirkan di lapas dalam waktu 1 jam harus jemput, terus ada yang tadi kembar 3 gitu. Apakah Kak Seto melakukan hal yang sama, mengusahakan juga? Iya, kami selalu suarakan. Selalu? Iya. Selalu suarakan. Dan itu waktu itu saya pernah menjadi anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan. Nah, di situ saya melihat banyak ibu-ibu yang demikian. Yang ada penjual sayur, tiba-tiba mungkin kesalahan, masalah pembayaran dan sebagainya, terpaksa ditahan. Nah, saya sudah suarakan, mohon ini mendapat perhatian. Tapi mungkin seperti klarifikasi dari Ibu Angelina Sondak bahwa ya suara saya waktu itu tidak didengar, dan sampai saat ini pun saya yakin belum didengar. Hanya sampai saat ini pun? Iya. Cuma kebetulan? Ya kebetulan ada kasus yang sampai sekarang belum ditahan dengan Ibu PC, yang saya yakin bukan hanya karena saya, tapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mungkin bisa dicek langsung. Oh, jadi mungkin kalau saya menangkap gini Kak Seto. Setiap kali ada kasus apapun itu yang mengenai tentang anak-anak, Kak Seto selalu bersuara, tetapi tidak semuanya suara Kak Seto terdengar atau didengar atau terblow up. Tapi untuk kali ini karena sedang viral, karena beritanya viral, jadi Kak Seto suaranya jadi terdengar, tetapi orang jadinya bola liar. Mungkin diambil hikmahnya adalah
maksud tujuan Kak Seto selama ini jadi terdengar dan tersiar luas sekarang. Mudah-mudahan ada perbaikan di segala sisi. Amin. Dan tidak hanya seperti yang dituduhkan, tidak hanya orang yang berduit saja, semua bisa mendapatkan. Itu bagi seluruh anak-anak Indonesia. Walaupun dihujat Kak Seto. Ya, alhamdulillah buat saya selalu berpikir positif. Mungkin karena beliau tidak tahu, mungkin karena berbagai masalah, tapi saya terima kasih karena hujatan ini juga akan didengar oleh seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak termasuk pemerintah tadi, lembaga negara, supaya semakin peduli pada perlindungan anak di berbagai pelosok tanah air. Oke.